Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Kak, Selamat malam, menjelang malam. Malam juga, Baik. Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, perkenalkan. Ya, saya dengan Yudi di sini. Ya, ini suaranya agak feedback ya, jadi mohon maaf ya kalau agak feedback sedikit suaranya. Jadi terima kasih atas kehadiran atensi rekan-rekan semua di pertemuan kita pada malam hari ini ya tentang sharing ekspor tingkat pemula ya, bagian pertama. Nah, di dalam sharing ekspor tingkat pemula bagian pertama ini kita akan berdiskusi panjang lebar hingga 1 hingga 2 jam ke depan tentang bagaimana di sini, sebentar sambil saya ini ya, bagaimana di sini tentang memulai suatu kegiatan ekspor dan apa saja yang perlu kita ketahui sebagai eksportir pemula dan kesalahan-kesalahan apa saja yang kira-kira yang harus kita hindari. Dan di sini kita saling sharing ya. Jadi di sini wadahnya kita saling sharing dan belajar. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang memang sudah ahli di bidangnya ya, khususnya di bidang ekspor ini. Dan kami sangat bersyukur dan sangat berkenan atas tentunya support yang diberikan oleh rekan-rekan semua, dan juga kami mengharapkan ya bantuan dari rekan-rekan semua yang memang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk ikut menjadi relawan pengajar di komunitas belajar ekspor. Harapan kami ya tidak lain tidak bukan bahwa komunitas ini adalah tidak berbayar, artinya ini gratis ya, dan kita belajar ini tentunya saling melengkapi untuk mendukung kegiatan ekspor ya teman-teman semua gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang atau tidak bermaksud menggurui teman-teman yang sudah expert ya di sini, tapi di sini kita saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk tujuan yang lebih baik ke depannya. Ya, rekan-rekan semua, ya kita akan memulai diskusi sharing ini ya, dan kita sudah kedatangan ya salah satu rekan kita. Saya perkenalkan dengan Ibu Ana ya. Mungkin Ibu Ana bisa menyapa juga rekan-rekan semua ya. Oke, Pak Yudi, thank you. Ini saya lagi nyoba-nyoba ganti profil juga nggak bisa. Internet saya lagi down hari ini, jadi karena lagi dibetulin di tetangga. Betul ya? Jadi sorry saya nggak bisa buka kamera untuk malam ini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga lagi mau ini gimana sih? Oke deh, malam ini maaf banget saya nggak bisa buka kamera. Ya, baik. Terima kasih atas sambutannya atau permulaan speech-nya ya. Dan kita lanjutkan kembali ya prolog kita pada malam hari ini, yaitu tadi ya nih sambil saya ada beberapa rekan yang gabung ya sambil saya admit ya di sini. Ya tentunya ini kita rekam, nanti kita usulan teman-teman, ada teman-teman yang nggak bisa ikut, jadi nanti kita distribusikan rekaman ini untuk teman-teman bisa menonton kembali mengenai apa saja sih sharing yang kita mulai pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021
tentang sharing ekspor tingkat pemula. Dan harapannya, ya kami mengajak sekali lagi teman-teman yang mempunyai pengalaman, yang sudah pernah melakukan ekspor, untuk terbuka, untuk saling memberikan informasi maupun tips-tips dan sharing tentang pengalamannya, guna memotivasi rekan-rekan kita yang lain yang memang saat ini sedang dalam taraf memulai ekspor, kegiatan ekspor. Ya, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pertama tentang sharing bagaimana memulai usaha ekspor. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Ya, seperti itu. Ya, waktu dan tempat mungkin boleh sharing, kita mulai dari Bu Ana ya. Silakan waktu dan tempat Bu Ana untuk memberikan sharing-sharingnya, Bu. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam teman-teman semua. Senang banget bisa bergabung di komunitas ekspor ini. Sesuatu yang nggak sengaja sebetulnya saya gabung, karena biasanya di Sabtu itu saya juga gabung di komunitas ekspor lainnya yang dimana kami sudah belajar sudah sejak bulan Juni, tiap Sabtu juga, biasanya sampai kadang kami dari jam 7 sampai jam 10 sih harusnya, tetapi kadang-kadang karena banyak pertanyaan, banyak sharing gitu kan, akhirnya bisa sampai jam 1. Kalau nggak di stop, nggak berhenti gitu kan, itu. Dan hari Senin, hari Selasa sama Kamis juga. Makanya kemarin waktu Pak Yudi minta saya untuk gabung untuk bantu di hari Rabu sama Sabtu, saya hanya menyanggupinya di hari Rabu karena hanya hari itu saya bisa ada waktu kosong dan bisa join di sini gitu kan. Untungnya hari Sabtu kemarin itu kami nggak mengadakan Google Meet. Akhirnya entah kenapa ada teman sharing link ini gitu kan, link Gmeet yang lalu kan, yang teman-teman yang teman-teman waktu itu bikin hari Sabtu, akhirnya kan saya masuk di sini gitu kan, akhirnya malah keterusan dan bertambah dengan teman-teman baru dan juga teman-teman yang memulai ekspor. Sebelum saya memulai ini, saya mau tanya, apakah di sini ada yang sudah ekspor, sudah mulai ekspor, sudah itu, atau semuanya baru semua ya? Closingnya belum sih, Kak. Closingnya belum ya? Belum, Bu, belum. Belum ya? Oke, berarti ini rata-rata. Oke, Masih baik. Berarti berarti kita mulai dari awal aja ya. Di sini saya nggak bermaksud menggurui, saya hanya sharing aja apa berdasarkan pengalaman saya. Sebetulnya sih untuk sekarang teman-teman bersyukur banget karena bisa belajar ekspor itu dari YouTube, dari Google, itu banyak banget. Bahkan website-website pemerintah pun juga kan memberikan banyak pengetahuan tentang ekspor gitu loh. Berbeda dengan 4-5 tahun yang lalu, itu sama sekali nggak ada tempat untuk bagaimana sih saya memulai, bagaimana sih untuk ekspor itu gitu kan. Jadi waktu itu yang saya lakukan ya, awal mula saya terjun di ekspor itu karena saya tiap kali ke luar negeri itu saya gemes dengan kok barang Indonesia nggak ada ya, kok barang China semua ya. Jadi saya iri banget gitu kan. Terus waktu di rak-rak supermarket gitu kan, rempah-rempah saya tahu ini punya Indonesia, tapi kenapa saya baca produksinya orang India, Pakistan, Bangladesh gitu kan, Singapura. Waduh, padahal saya tahu itu pala kan dari Indonesia gitu kan. Jadi terus kalau lihat-lihat barang, contohnya hanya ember atau baju-baju yang di mall yang bukan branded ya, yang baju-baju biasa itu kebanyakan kan masuk dari China gitu kan, banyak gitu kan. Tetapi saya awalnya adalah mencari apa kebutuhan di luar. Buyer itu perlu apa ya gitu kan. Baru saya cariin di dalam di negara kita.
ternyata teman-teman semua itu nggak efektif. Makanya saya bilang tadi di awal, saya sampai 2 tahun nggak closing, nggak dapat bayar. Karena apa? Karena saya maunya palu gada gitu kan. Saya akan ngomong, iya kamu mau produk apa? Aku cariin di Indonesia banyak. Kamu produk apa? Aku cariin di Indonesia banyak. Saya selalu ngomong seperti itu karena saya dengan bangganya saya bilang seperti itu ke mereka ketika mereka tanya produk sesuatu. Tetapi ternyata itu salah teman-teman. Ternyata di mata buyer itu saya nggak valid. Karena coba deh seperti kita. Siapa sih yang seneng didatengin sales ke rumah? Coba deh. Kalau ada sales atau misalnya deh nggak usah ke rumah, ke mall aja. Jalan-jalan dideketin. Ada mbak-mbak atau ada mas-mas yang deketin kita mau nawarin apa. Kadang-kadang kita kan cepet-cepet menghindar gitu kan. Cepet-cepet apa gitu kan. Seperti itu juga dengan buyer kita. Mereka itu mau mendapatkan orang yang tepat. Ya, trader pun it's okay. Tetapi gini teman-teman, karena ada banyak terjadi mereka kan juga sudah bertemu dengan banyak sekali trader. Mereka tidak mau buang-buang waktu dengan begini. Ini trader valid nggak ya? Jangan-jangan nanti aku sudah ngomong dengan dia nggak ngerti. Buang-buang waktuku, capek. Nah gitu loh. Sebetulnya untuk berurusan dengan nantinya berurusan dengan trader pun it's okay buat mereka. Asal di mata mereka kita ini profesional. Nah, saya pikir dengan saya bilang saya palu gada apa-apa, di Indonesia ini kaya loh, kamu boleh minta apa aja saya bantu, saya cariin, saya beliin. Dengan begitu buat mereka itu ternyata itu tidak valid. Itu buat mereka menjadi menghindar ke saya. Akhirnya saya mencoba untuk saya fokus di satu produk. Saya mulai pelajari satu produk, gitu kan? Saya mulai pelajari satu produk, saya mulai tahu, saya mulai coba dengan fokus dengan apa yang ada di daerah saya yang saya bisa jual. Saya mulai perkecil, gitu kan? Jadi yang pertama yang teman-teman harus untuk menjadi trader pemula yang profesional adalah teman-teman harus mencari barang apa yang teman-teman mau jual. Satu, jangan banyak-banyak dulu. Karena apa? Teman-teman harus itu menguasai betul-betul barang itu. Harus tahu suppliernya di mana. Setidaknya jangan cuma satu supplier, teman-teman harus punya 3 atau 4 supplier, teman-teman harus persiapkan. Karena apa? Ketika permintaan dari buyer ini misalnya 50 ton. Padahal supplier satu cuma bisa 50 ton, 25. Otomatis kita harus ngambil ke supplier lain. Nah, itu kita sudah ada, sudah punya gitu loh. Jadi, satu itu mencari produk apa yang teman-teman mau jual. Kemudian, itu dalami betul-betul produk knowledge-nya. Ini apa sih? Dibikin dari apa sih? Kemudian, regulasi di dalam apa? Contohnya seperti kayu. Kayu itu kalau dibawa ekspor keluar itu boleh, tetapi bukan kayu gelondongan. Berarti itu harus ada izin, harus sudah kayu yang sudah diolah. Jadi itu semua dicari dan kita bisa cari dari mana? Dari Google, semuanya ada. Kemudian juga dokumen apa yang diperlukan. Itu dicatetin sama teman-teman, catetin dulu. Nanti ketemu suppliernya. Catetin dulu semua produk knowledge-nya, dokumennya, regulasi kita di dalam dulu, apa aja yang diperlukan, itu dicatetin semuanya. Nah, ketika regulasi itu, sertifikat, kita udah tahu, oh yang diperlukan ini sertifikat keluar ini. Oke. Ketika kita ketemu dengan supplier, kita akan tanya ke mereka. Contoh nih gula semut. Pak, saya mau bantuin ya jualin produknya keluar. Pasti senang mereka, boleh. Nah, teman-teman mulai tanya, karena teman-teman kan sudah tahu nih, apa sertifikat apa yang diperlukan untuk barang ini bisa diekspor, gitu kan? Jadi teman-teman, Pak, sudah punya sertifikat apa saja, gitu kan? Oh, saya punyanya ini. Nah, teman-teman bisa lihat, oh kira-kira bisa nggak? Oke, nggak bisa. Misalnya, gula semut di supplier A, dia belum punya, karena dia betul-betul petani, gitu kan? Bu, saya punyanya, saya nih gula semut, gitu kan?
Bu, saya punyanya itu PIRT saja dengan BPOM. Untuk yang lain-lain saya nggak punya. Oke, padahal untuk gula semut itu untuk dijual ke luar negeri itu ada beberapa sertifikat yang diperlukan di luar. Untuk PIRT itu tidak perlu teman-teman. Jadi untuk para teman-teman UKM yang punya produk itu nggak masalah belum punya PIRT karena di luar PIRT itu tidak diperlukan. Hanya untuk kita di negara kita PIRT diperlukan. Tapi untuk di luar itu sertifikat halal BPOM itu akan ditanyakan. Nah, kemudian supplier yang satunya lagi, saya nemu lagi gitu kan. Nemu lagi, saya coba tanya, ada sertifikat apa gitu kan. Oh ya, saya ada sertifikat ini itu organik. Oke, berarti poin 1. Jadi itu dicatetin semuanya. Akhirnya kadang-kadang satu supplier itu melengkapi supplier lainnya. Makanya itu pentingnya kita mencari tidak hanya dengan satu supplier saja, supaya itu tadi ketika kita membentukkan apa, kita ngerti, oh kita harus ke supplier A, kita harus ke supplier B. Ketika buyer itu bertanya kepada kita tahu kita harus kemana, gitu kan. Kenapa juga saya anjurkan untuk teman-teman itu nemu supplier dan berkunjung ke mereka. Jangan hanya ya sekarang ini kan banyak banget ya di grup aku punya ini, aku punya itu gitu kan. Tetapi teman-teman pun harus buktikan, jalanin. Oke, kamu punya apa? Punya gula semut. Oke, boleh nggak saya jalan ke tempatmu? Supaya apa? Teman-teman ngerti prosesnya bagaimana. Dia beneran punya nggak? Karena pengalaman saya pernah saya itu gitu kan. Saya cari barang dari buyer tanya, kamu punya barang ini nggak? Ada. Saya coba tanya ke teman-teman waktu itu mereka bilang juga saya nemunya dari Facebook kenalannya. Dulu belum serame di WhatsApp Telegram gini, enggak. Saya nemu di Facebook, saya kontak dia, saya coba karena saya lihat dia sharing video yang barang yang saya minta ada di luar Jawa gitu kan. Jadi akhirnya saya kontak dia bilang dengan manis banget, ada Bu, bisa Bu, beres Bu gitu kan. Wah, saya udah seneng banget gitu kan ketika saya tanya dengan product knowledge-nya, dia itu bisa jawab dengan bagus dan saya percaya diri banget. Tanpa validasi saya ke sana lihat, tanpa validasi itu. Nah, akhirnya buyer saya ini datang, dia buyer India tetapi dia punya perusahaan di Dubai. Jadi perusahaan dia di Dubai, kemudian dia bilang oke, aku datang ya gitu kan, aku datang ya, aku mau berkunjung ke perusahaan itu. Terus saya tanyakan ke sana, Pak, boleh nggak kita berkunjung ke sana? Ini buyer saya mau datang. Boleh, Bu. Wah, pokoknya akses kita oke. Oke, Pak, siap. Udah, waktu hari yang ditentukan tiba gitu kan. Saya jemput dia di Jakarta. Kami terbang ke luar Jawa dari Jakarta, karena saya di Semarang posisinya. Jadi kami ketemu di Jakarta. Di hotel itu buyer saya udah seneng banget. Dia itu video call waktu kami makan pagi sambil ngobrol gitu kan, siang karena jam 1 siang kami akan terbang gitu kan dari Jakarta ke luar Jawa itu ke satu pulau itu. Kemudian dia udah seneng banget, bahkan dia telepon ke kolega-koleganya, ke teman dia sebagai direkturnya juga, karena dia juga salah satu direktur di situ, sudah video call, mereka menyapa saya, oh thank you Ana, sudah pokoknya sudah bantu kami, pokoknya jangan khawatir, kami akan kerjasama terus. Udah seneng lah, saya pun sudah bangga banget, udah seneng banget gitu kan. Udah kami pergi, kami terbang, kemudian dijemput sama mereka, dijemputnya 10 orang. Teman saya ini buyer saya udah takut dulu, sudah melotot ke saya, Ana, ini apa-apaan? Karena apa? Karena dia dikerubungin mediator. Saya aja kaget loh, Pak. Kok banyak banget? Saya pikir cuma 1 orang yang jemput gitu kan. Ternyata 10 orang. Kan saya kan nggak langsung, Bu. Lewat ini. Waduh, 1 RT dibawa semua gitu kan. Lemes saya sudah di situ. Tapi saya pikir, tapi bisa toh Pak masuk ke sana gitu kan. Bisa Bu, beres-beres. Udah oke, akhirnya waktu itu kami ke hotel, beres-beres, besok paginya kan harus ke sana gitu kan. Itu ya gitu, ngomongnya sudah oke, sudah manis gitu kan, sampai malam itu saya ingetin juga sudah oke.
Waktunya pagi, kami makan pagi itu saya sambil WA ke mereka. Oke, ternyata karena 10 orang, kami harus jadi saling menunggu. Jadi akhirnya kami jadwal jam 8 itu kami baru pergi jam 11. Saling menunggu satu sama lain, nggak bisa pergi kalau nggak 10 ini nggak pergi. Udah bayar saya sudah gelisah, saya pun juga sudah gelisah. Sampai di tempat pabrik yang dijanjiinya bisa sudah ngomong dengan direkturnya, kita sudah bisa mengadakan kunjungan, itu dicegah di security, nggak boleh masuk, bayangin. Waduh, malunya akhirnya saya telepon teman untuk ada satu kenalan yang dia ternyata teman saya ini kenal dengan pemilik perusahaan itu, akhirnya kami bisa masuk. Padahal itu untuk masuk itu kami harus ada safety, harus pakai baju safety apa, nggak boleh pakai sepatu yang apa. Ternyata sepatu yang dipakai buyer saya itu yang tidak diperbolehkan gitu kan. Aduh, pokoknya kacau balau. Nah, itu menjadi pelajaran buat saya di mana bahwa barang itu kalau saya nggak yakin betul, saya akan sampaikan ke buyer dengan jujur. Jadi kejujuran itu adalah yang utama Bapak Ibu semuanya. Jangan kita cuma ada bagus semuanya gitu, enggak. Kalau memang itu jelek, sampaikan aja jelek. Ada tapi seperti ini, mau nggak? Gitu kan. Kalau itu nggak bagus, sampaikan aja nggak bagus. Mereka itu senang dengan keterbukaan kita. Mereka nggak suka dibohongi gitu kan. Karena apa? Yang dibawa adalah nama kita. Kemana-mana brandingnya adalah branding kita. Kita trader yang profesional dan dipercaya. Gitu kan. Makanya saya bilang untuk pertama di awal fokus di satu produk dulu dan itu dalemi. Karena kebanyakan nih saya lihat nih di teman-teman kan banyak tuh ya di chat WhatsApp gitu kan. Dibutuhkan ini cengkeh grade AB gitu kan. Ada nggak? Ada. Semuanya jawab gitu kan. Semuanya jawab, tapi kan semuanya itu kan inquiry. Itu kan baru permintaan, belum sampai terjadi closing order. Akhirnya kita cuma disibukkannya muter di situ gitu loh. Ada belum tentu kita tuh ngerti sendiri barangnya gitu kan. Belum tentu kita ngerti itu barang di mana apanya gitu. Itu akhirnya cuman menghabiskan waktu di situ gitu loh. Kenapa kita nggak mempelajari satu produk dan kita dalami betul-betul. Karena ketika buyer itu kan kita bisa cari ya di luar, teman-teman pasti sudah coba kok cari buyer. Saya yakin udah coba dengan sekarang kan banyak banget itu kan B2B itu kita bisa nyari. Di situ gampang kok kita ketemu buyer, gampang banget. Tetapi ketika dia tanya pertanyaan pertama aja loh, pasti teman-teman lari lagi ke grup, balik lagi. Ini sir, aku punya gula semut. Dia lagi cari kan itu dibutuhkan gula semut, misalnya buat ke Australia itu kan butuh 5 kontainer per bulan. Wah, langsung tuh teman-teman langsung chat dia gitu kan. Saya bisa bantu dari Indonesia. Baru ditanya harga CIF Australia berapa? Wah, langsung ribut di grup. Berapa nih? Harga itu berapa nih? Bingung nih. Berapa nih? Nah, padahal apa? Buyer itu mau lihat profesional kita dari mana? Dari cara kita menjawab. Kalau di jawaban kita itu sudah lama, sudah 1 hari lebih, sudah nggak valid. Pasti sudah ditinggalin, dia udah males. Setengah hari aja dia tunggu sampai sore misalnya. Atau malam sampai pagi. Di sini malam biasanya mungkin dia chatting ke kita malam gitu kan. Sampai pagi kita karena kita bingung kan, kita mau cari forwarder, lagi mau tanya FOB ini bagaimana. Kita lagi bingung begitu kan, karena antara senang dan bingung gitu kan. Jadi lagi heboh di grup dan siapa yang bisa mensuplai 5 kontainer ini gitu kan. Jadi woro-woro di grup, semua grup di chat gitu kan. Harga berapa? Kan bingung lagi, belum ngitungin harga gitu kan. Itu buyer nunggu, ya sudahnya aku ketemu trader. Ditinggalin loh. Makanya disitulah profesional kita, bagaimana cara kita menjawab mereka. Gitu, pelajaran pertama itu. Jadi kebanyakan mereka akan tanya pertanyaan-pertanyaan di awal itu, kadang-kadang buyer sudah tahu, tetapi kadang-kadang dia akan tanya, gula semut di kontainer 20 feet berapa ton? Sederhana loh itu. Tapi nanti bingung lagi teman-teman, berapa ya? Kontainer 20 feet berapa ton ya? Itu kita harus tahu gitu loh. Kalau packing, jadi ketika nanti teman-teman sudah menentukan produk A,
Teman-teman harus cari nih. Oke, kalau jadi itu harus punya catatan tersendiri, harus dicatat, mulai dicatat gitu kan. Produk ini kan sudah dapat nih suppliernya, ditanya, Pak, ini harga berapa Pak? Gitu. Harga 100.000 Bu. Harga apa? Harga gudang. Oke, berarti catat tuh. Harga ex-work berarti 100.000. Udah. Lalu kemudian teman-teman tanya, cari lagi. Oke, berarti ini harga gudang 100.000. Kira-kira dia perlu packing nggak? Kan ada nih seperti gula semut. Gula semut itu biasanya orang jual kan dalam packingannya kan dia 10 kilo ya. Satu plastik besar gitu kan. 10 kilo dan mereka nggak terima repacking. Boleh sih terima, tapi kan kita yang siapkan apa namanya bahannya, packingannya, dan mereka bantuin kita dengan biaya tambahan untuk pengerjanya gitu kan. Tapi kan mereka jualnya grosir istilahnya gitu. Nah, itu teman-teman harus breakdown lagi. Kalau gula semut ini 10 kilo ini 100.000 harga gudang, berarti per kilonya misalnya 10.000. Kemudian kalau dia buyer ini kira-kira misalnya minta packingannya, karena di kebanyakan di supplier hanya packing plastik. Teman-teman kan udah tahu nih, kalau di luar permintaannya packing apa? Oh, sak semen itu kan yang di dalamnya dilapisin plastik. Berarti berapa nih sak semen? Coba sekarang kan enak di Shopee, di Tokopedia kita bisa searching harga. Oh, packingan yang ini berapa harganya? Kemudian breakdown lagi, ditulis lagi. Kalau untuk yang apa namanya, kalau untuk buyer misalnya minta dengan packingnya standing pots. Standing pots yang berapa lagi nih? 200 gram. Itu harus ditulis sampai sekecil-kecilnya, dan itu teman-teman harus dalami tulis. Dengan harganya berapa. Sudah, kemudian semuanya plus harga, teman-teman margin keuntungan yang mau teman-teman ambil. 20% kah? 25% kah? 30% kah? Sudah dapat harga? Sudah, baru coba kontak forwarder. Tanya-tanya, pura-pura mau kirim gitu kan, sambil membina hubungan baik dengan forwarder. Jadi bukan ketika sudah ada buyer baru tanya, mana forwarder, tahu nggak forwarder yang di sini, kirim yang dari sini. Bukan seperti itu, tetapi kita sudah menjalin pertemanan dari awal dengan forwarder gitu. Kebanyakan ada kenalan nggak, ada kenalan nggak forwarder dari ini, dari ini. Nah, harusnya teman-teman harus mulai persiapan dari situ. Tanya nih, Pak, aku ini rencana mau ekspor, sudah dapatkan forwarder rekomendasi dari beberapa teman gitu kan. Ini aku udah mau rencana mau ekspor ini Pak, gula semut. Boleh tanya nggak Pak, kalau 20 feet biasanya kalau orang kirim gula semut berapa ton ya Pak? Bisa ditanya ke forwarder atau bisa ditanya ke supplier, siapa tahu supplier pernah ekspor kan gitu. Jadi berapa ya Pak? Nah, mereka akan kasih info ke kita catat. Supaya apa? Kita ngerti, ketika buyer tanya, kita tahu. Gula semut kalau packing yang 5 kilo masuk kardus, berarti di kontainer ada berapa? 20 feet ada berapa kardus ya? Kadang-kadang pertanyaan mereka kayak gitu kan. Misalnya nih, HVS, saya pernah itu kan HVS. HVS di kontainer satu rim, di kontainer berapa rim? Nah, itu kan ada segini rim dengan segini palet, karena kan di box 5 rim gitu kan, dibikin box. Itu saya harus tahu, harus cepet jawabnya, bukan bingung lagi nyari, akhirnya nggak kejawab, ya sudah, udah nggak valid gitu kan. Itu satu itu teman-teman dalami benar-benar, itu dibikin company profilnya, dibikin yang bagus. Kalau mau ada Instagram boleh, kalau mau ada Facebook juga silahkan. Semuanya dibikin yang profesional dan dicatetin. Jadi ketika buyer itu bertanya, teman-teman bisa jawabnya dengan profesional. Kenapa saya bilang satu dulu? Nantinya boleh kok. Banyak nantinya pasti teman-teman akan jadi kepalu gada. Nggak menutup kemungkinan selalu akan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah punya satu, ini menjadi pegangan untuk kita mendapatkan satu buyer valid. Karena ketika kita sudah dapat buyer nih, buyer seneng, kita bisa ngasih ke dia satu kali pengiriman aja udah sampai dengan bagus, dengan profesional, dia itu selanjutnya seneng banget. Oh, kamu punya ini enggak? Kamu bisa cari ini enggak? Tetapi ketika kita lama jawabnya enggak masalah di dia. Karena apa? Karena itu bukan produk kita. Contohnya nih kayak saya lagi ditugasin, dimintain buyer cari pala.
Padahal pertama awalnya kemarin dia mintanya itu kayu serut kan, saudas. Kayu serut dia bayar dari Saudi Arabia. Pertama dia bilang minta permintaan saudas itu kan di 100.000 metrik ton. Seneng nggak teman-teman segitu? Seneng banget kan? 100.000, bahkan itu nanti tambah lagi karena dia ini juga trader di sana di Saudi, dia akan bawa ke Amerika, ke Poland, dia kasih tahu saya. Ini loh nanti aku bawa ke sini dan ini apa namanya? Ini kebutuhanku. Oke. Saya sampaikan awalnya itu kan kami berhubungan karena tentang wood pellet. Nah, karena dia permintaannya wood pellet meluas sampai ke sawdust, saya bilang, saya dan teman saya, oke, boleh nggak beri kami waktu untuk kami invest mesin. Karena kami coba cari di Indonesia untuk sawdust, kami nggak ketemu linknya. Kalau kamu benar-benar valid dan mau ngambil dari kita, karena kami ada bahan. Kita lihat kan ada kayu serutan yang dari pengerja-pengerja itu kan sayang dibuang gitu kan. Kita kerjain, oke, kami beli di China ya mesinnya 1. Kita beli 1. Nunggu kan sebulan. Nggak apa-apa, di mereka dia nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Nah, setelah jadi 1 kami uji coba dalam 1 minggu ini, saya nggak bisa langsung mengiyakan 100.000, enggak. Saya bilang ke dia bahwa ini mesinku 1, ternyata kami cuma bisanya kasih untuk shipment pertama 500 ton. Kamu mau nggak? Tapi untuk shipment kedua kami bisa kasih semampu kamu, karena apa? Karena kami mau invest mesin lagi. Karena kami mau invest lagi, karena kami sudah ngerti ini sudah bisa kami jalankan, kami invest mesin dan next shipment kami akan kasih kamu. Boleh? Oke. Ini 1 kami lagi mau start ya, dia sudah telepon saya lagi gini, Ana cariin pala dong. Pala? Ya, pokoknya 1 pintu aja deh aku. Dia bilang loh, saya ada juga link dari orang Indonesia juga. Tapi ini saya mau 1 pintu aja deh ke kamu aja. Nah, 3 hari itu saya nyari pala. Nggak apa-apa di dia, nggak apa-apa. Karena dia tahu itu bukan bidang saya gitu kan. Dia tahu saya belum mengerti gitu loh. Tetapi ketika di awalnya yang tadi wood pellet misalnya, itu saya nggak bisa jawab dia dengan cepat, saya nggak akan terima order-order lainnya. Itu loh maksud saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau supaya cepat closing, fokus dan dalami di 1 produk itu supaya komunikasi bisnis itu terjalin. Selanjutnya dia itu pasti akan minta banyak hal. Makanya kita tetap perlu link. Makanya saya juga gabung di banyak grup karena kita tetap perlu link untuk nanti siapa tahu buyer akan cari, kita ngerti di mana. Gitu. Tapi untuk di awal-awal senjata yang teman-teman harus pakai itu 1 produk. Tapi jangan banyak ya, gini contohnya gini. Sekarang nih banyak saya lihat gini. Apa namanya? Kamu apa ambilnya? Bikin company profil apa? Kelapa dan turunannya. Banyak banget loh yang bikin itu. Karena apa? Karena di YouTube banyak banget orang yang bilang, wah, negara kita ini kelapa ini hebat, cuman terbesar di dunia ini semuanya apa? Share yang para YouTuber itu kan banyak sharing itu kan. Sehingga kita seneng nih. Kelapa dan turunan kan banyak, kita pikir itu kan banyak dan luas sehingga bisa menangkap buyer gitu kan. Apa produknya? Kelapa segar, kelapa apa namanya itu yang parut itu desiccated coconut, kemudian turun lagi kemana? Palm oil, RBD oil, VCO, turun lagi kemana? Cocopit, apa lagi? Coco fiber, turun lagi kemana? Arang. Itu dijadiin 1 dalam profil. Buyer ketawa loh. Karena apa? Bayangin deh teman-teman, kalau teman-teman yang baca itu kebayang nggak dalam satu orang punya pabrik segitu besarnya? Kira-kira valid nggak? Kenapa nggak teman-teman pilih 1 arang batok kelapa atau VCO? Dan itu didalami terus, kemudian mulai searching, negara mana sih yang butuh VCO? Negara mana sih yang ini sertifikatnya apa aja sih? Itu yang menjadi senjata kita. Karena apa? Ketika nanti VCO ini kita sudah dapat 1 order, dia akan tanya, kamu punya kelapa segar juga nggak? Kamu punya kopra nggak? Nah, itu kita baru, oh ada dong. Kan aku di kelapa di ini. Nah, tetapi kalaupun kita agak lama jawabnya nggak masalah. Karena apa? Dia ngerti produk utama kita adalah VCO.
gitu loh. Jadi jangan kasih ke buyer sesuatu yang buyer pikir gini, aduh kira-kira bener nggak ya, gitu kan. Kebayang nggak, contoh deh perusahaan-perusahaan besar, mereka juga akan menerapkan seperti itu, satu produk dulu sampai produk itu benar-benar terjual, benar-benar bisa, itu baru berganti ke produk lain, baru berganti ke. Kalau kita di awal-awal palu gada, saya yakin buyer juga mundur, ditawarin mundur. Ketika dibilang, saya ada pak, saya ada VCO, boleh sharing dong company profilmu. Company profil dilihat kita semua, enggak, dia jangan, aduh trader ini. Tadi siang saya baru gini, 3 hari ini kan saya cari pala. Ternyata rata-rata pala, wah bu, kan harus itu loh dikumpulin. Jadi pembayarannya bagaimana pak? Saya gitu kan. Harus itu bu, harus PO dulu, apalagi satu kontainer loh 16 ton. Satu kontainer berapa pak? 16 ton yang 20 feet. Itu kan saya harus beli bu ke petani-petani. Oke, udah kan, bagus kan, itu buat saya bagus. Saya ditelepon buyer kan, tadi kami bicara tentang produknya dia yang kayu serut itu, sambil saya ngomong tentang pala, saya kasih update-nya ke dia. Oh untuk pala belum ya, soalnya ini aku lagi cari dulu. Oh ya, cari di mana? Sulawesi. Oke. Terus dia bilang gini, saya bilang gini, ternyata harus ke pengepul, harus ngumpulin. Jadi saya itu harus beli sedikit-sedikit, harus dikumpulin. Loh, kamu beli ke trader? Dia loh yang ngomong ke saya gitu. Dia bilang gini, Ana, mahal nggak apa-apa, tapi kamu cari pengepul. Sekali kalau barang itu rusak bagaimana? Kalau dia pengepul dari petani-petani sedikit-sedikit, tingkat kekeringannya kalau nggak bisa bagaimana? Dia ngajarin saya. Akhirnya saya oh gitu ya, saya gitu. Ya iya. Kalau kamu mencari barang dengan, kalau orang bilang, oh kan bu saya carinya di petani-petani, saya harus ngumpulin sedikit demi sedikit, jadi pembayarannya juga harus cash di depan. Itu tadi buyer saya bilang gitu, saya nggak apa-apa bayar cash ke kamu nggak apa-apa, timbang bayar, tetapi langsung banyak, kamu carinya pengepul dong, yang dia memang sudah stok banyak. Oh gitu ya, saya pikir karena saya mau cari harga murah gitu loh. Itu kejadian tadi hari ini. Akhirnya saya cepet-cepet cari, ketemu, saya telepon dia, sudah beda daerah gitu kan, saya telepon dia, Pak, ada pala, ada. Bagaimana sistemnya? Saya mau tahu kan, apakah dia juga apa sih namanya trader juga atau apa? Saya mau praktekin kata buyer saya gitu kan. Oh enggak bu, karena kita udah ready stock ibu, mau berapa? Karena kita biasa kirim ke China, ke Jepang. Waduh mantep nih. Harga selisihnya jauh lebih mahal banget. Tetapi produk dia kualitas ekspor, dia sudah milikin. Satu, bener-bener yang bagus. Kedua, sudah nggak perlu lagi bahwa saya menunggu sistem PO gitu kan, karena buyer saya bilang, kalau kamu ambil ke orang yang sistem PO seperti itu, benar kualitasnya ekspor. Dia loh ngajarin saya begitu. Akhirnya hari ini saya belajar seperti itu. Oh harga nggak masalah kok di dia, tetapi dia mau produk yang bagus, dia mau tingkat kekeringan yang sama, dia mau sampai di sana itu tidak mengecewakan gitu kan. Terus saya juga bertanya nih ke ke supplier saya ini, karena untuk trial ini kan buyer saya minta 5 ton, kemudian satu kontainer per bulan. Pak, saya 5 ton LCL. Berarti kan itu saya nggak akan kirim pakai satu kontainer kan, saya LCL. Bu, saya nggak berani ya, pengalaman yang kemarin-kemarin, pokoknya kami itu udah biasa. Biarpun ngambilnya cuman nggak satu kontainer full, kami akan kirim dengan biaya satu kontainer. Karena apa, ini pala bu, mahal ini miliaran, gitu kan. Nanti kalau rusak, kalau bercampur dengan barang lain, kalau buyer nggak mau bayar ibu gimana? Ibu mau, katanya. Oh gitu ya pak, ya saya gitu. Saya diajarin sama supplier ini, akhirnya saya ngerti. Oh untuk pala berarti perlu kehati-hatian. Ketika rusak, ketika apa, kualitas menurun gitu kan, akhirnya saya sampaikan ke buyer, ternyata nanti nggak bisa itu loh LCL loh, biayanya ternyata tetap harus satu kontainer. Nggak apa-apa, aku tahu kok. Loh dia ternyata udah tahu gitu loh, dia cuma ngetes saya, dia cuma ngajarin saya. Dia bilang gini, baru dia cerita, saya tuh sebetulnya sudah ada, sebetulnya dari kemarin juga saya
saya itu ambil ke yang lain ada. Dia kasih nama loh ke saya. Kamu ngambilnya Sulawesi yang ini bukan? Enggak. Padahal dia orang Saudi gitu kan. Enggak itu, saya bapak-bapak gitu kan. Oh gitu kan. Terus kenapa saya mau pindah ke kamu? Karena saya mau cuman transaksi satu pintu aja. Nantinya saya minta banyak barang deh. Cuman ke kamu aja, lewat kamu aja udah. Pembayaran semua biar lewat ke kamu. Jadi itu pelajaran berharga hari ini yang saya dapat gitu kan. Bahwa untuk pengiriman saya pikir asal saya dapat pala sudah oke gitu kan. Entah dengan ngepul cara pengepul yang penting saya dapat per bulan 16 ton it's okay. Tetapi ternyata buyer bilang kan kualitas kan kamu harus itu gitu kan. Kualitas kan untuk kualitas ekspor kan harus memang yang beda gitu kan. Dari situ saya belajar sesuatu gitu kan. Dan jadi untuk teman-teman saran saya untuk di awal untuk mendapatkan closing pertama ya gitu, pelajari satu produk saja, bikin di company profile itu satu produk saja, bikin storytelling yang bagus dari produk kita satu itu, di mana buyer itu bisa nengok ke kita, karena yang jual kan bukan kita sendiri. Ingat di sini aja sekarang kita ini ada berapa ratus orang yang mulai mulai belajar ekspor di dalam negeri kita sendiri. Belum lagi saingan kita, negara-negara tetangga, mereka pun juga banyak banget yang menawarkan produk yang sama dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa membuat buyer kita ini melihat kita, gitu kan? Bagaimana kita bisa menciptakan riak-riak air yang bergelombang itu menjadi, mungkin kita nggak bisa menciptakan tsunami, tetapi kita bisa menciptakan riak-riak kecil sehingga menarik perhatian buyer untuk dia menengok ke kita, yaitu dengan apa? Dengan storytelling yang bagus di company profile itu yang akan dikasih ke buyer gitu kan. Mungkin foto-foto petani lagi apa gitu kan. Contohnya kalau saya gula semut gitu kan, saya foto petani yang lagi manjat. Saya bilang ini mereka dengan ini yang sehari bisa manjat bisa sampai 50 pohon sehari gitu kan. Tahukah kamu itu seandainya kamu bisa beli ini, alangkah senangnya mereka bisa nyekolahin anak, bisa mendapat itu gitu kan. Jadi saya jelaskan bahwa kalau gula semut ini nilainya lebih mahal daripada gula biasa, sehingga mereka bisa mendapat keuntungan lebih baik. Saya kasih ibarat kata testimoni, suami istri si A gitu kan, tidak menyangka bahwa dia bisa menyekolahkan anaknya keluar sampai ke universitas. Karena apa? Dengan jual gula semut biasanya dia jual gula biasa gitu kan, di dalam negeri dengan sedikit dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Orang luar itu senang dengan storytelling begitu gitu. Ada produk jadi saingan kita itu di Thailand, tapi dia pakai karena saya belajar dari dia sebetulnya. Dia pakai storytelling bahwa kalau kamu membeli produk ini, sebagian kecil dari keuntungan produk ini adalah dipakai untuk populasi gajah itu loh, untuk merawat gajah di Thailand. Nah, akhirnya dia pakai di Thailand ambilnya karena harga lebih mahal, tapi mereka tersentuh dengan storytelling itu. Jadi Thailand dia menciptakan sesuatu yang membuat buyer itu wow gitu kan, sesuatu yang membuat buyer itu nengok ke kita, apa sih kelebihan kita, apa sih gitu kan. Karena yang nawarin produk gula semut ini bukan cuma saya, dalam negara kita ini ada berapa, mungkin di teman-teman di sini ada berapa banyak coba yang juga usaha yang juga nawarin gula semut gitu kan, sedangkan di website itu kan terpampangnya kan cuma sama itu aja gitu kan yang meminta. Sehari bisa ada berapa orang yang nawarin ke dia, tetapi kelebihan kita apa? Satu aja, coba deh, kelebihan kita apa sehingga buyer ini membuat kita wow gitu kan, mencoba melihat kita, mencoba teks kita gitu kan. Boleh nggak aku tanya produkmu kan gitu. Itu yang harus teman-teman persiapkan. Apalagi ya, sementara itu deh, mungkin lanjut ke sharing-sharing teman-teman yang lain. Iya, baik. Karena ini kan tentang pengenalan produk kan Pak ya, belum lagi yang sampai ke
perhitungan apa namanya itu perhitungan biaya nanti untuk menentukan harga ekspor atau apa kan itu nanti next ya. Ini baru ke awal ya. Jadi Ya, saya juga nggak akan meluas sampai ke banyak hal, cuman hanya ke produk aja. iya baik. Terima kasih Bu Ana atas sharingnya tentang bagaimana memulai peluang usaha ekspor ini dengan mungkin bahasa yang sangat ringan dan mudah kita pahami bersama gitu ya. Tidak berat. Jadi intisarinya tadi saya sudah catat di sini ya, antara lain persiapan mental ya, persiapan keluarga, produk yang mau dijual tuh harus di-list dulu apa aja, divalidasi, kemudian mencari buyer, memanfaatkan media online, kemudian kita juga harus fast respon terhadap buyer, kemudian kita juga bisa untuk menghitung harga, dan kita juga harus mengecek forwarder, juga bertanya tentang tarif yang mereka berikan, kemudian sekali lagi diingatkan lagi fokus pada satu produk, terus kemudian tadi produk storytelling yang saya catat di sini ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada satu yang terlewat sedikit Bu Ana, kemarin sempat memang kita bahas ya, mungkin teman-teman yang baru gabung ini belum tahu bagaimana membuat buyer percaya untuk melakukan pembayaran yang memang teman-teman kan mungkin udah banyak dengar di luar sana, buyer itu mau bayar cash payment in advance ya gitu ya, misalkan 50% di awal gitu ya. Mungkin Iya. dari ceritanya Bu Ana dari nomor 1 sampai tadi 10 yang saya list tadi, ternyata inilah menurut saya ya, dan juga Bu Ana sempat juga cerita bahwa inilah yang membuat mereka jadi percaya gitu ya Bu Ana. Kalau Iya, kurang lebih betul. mungkin Bu Ana bisa tambahkan lagi kalau ingin Iya. Untuk pembayaran cash itu ya gitu, satu tergantung produk apa yang kita jual gitu kan. Kita sampaikan aja bahwa begini, contohnya seperti gula semut nih ya. Saya kan bilang gini, pakai LC nggak bisa Pak, karena kamu tahu sendiri kan prosesnya ini kami harus beli bahannya ke petani. Kami harus beli ke supplier ini harus cash. Jadi kami nggak bisa dengan LC. Atau yang pertama itu, atau yang kedua, yang seperti minggu kemarin saya sampaikan bahwa ini sistem di perusahaan kami adalah pembayaran seperti ini. Sampai dulu gitu kan, pembayaran bahwa 50, kemudian di atas kontainer nanti 25, kemudian sisanya FOB 25, gitu kan. Biasanya dia karena ini dari regulasi dari perusahaan kami. Teman-teman sampaikan aja gitu, walaupun mungkin teman-teman belum punya perusahaan legal perusahaan, tetapi it's okay, sampaikan aja bahwa saya dari PTA, saya dari CVB, atau saya dari UDB. Karena apa? Orang luar nggak tahu kok. PT apa, CV apa, UD apa, itu kan untuk kita dalam negeri. Contohnya nih, kalau teman-teman sering lihat nih ya, buyer nih, dari company apa, LTD, LDI, LLI, kita pun nggak tahu gitu kan. Tapi apa namanya, kita percaya gitu kan bahwa itu. Nah itu juga teman-teman, itu kan sebagai doa kita. Misalnya contohnya, aku mau nama, persiapkan tuh nama PT. PT ku apa ya, trader. Biarpun trader nggak masalah, persiapkan, dicatat PT-nya apa, visi misinya apa gitu kan, dicatat. PTA gitu kan, udah nanti nawarinnya begitu. Saya dari PTA mau mencoba menawarkan ini gitu kan. Nah ketika dia tanya term of payment apa dari PT kami, jadi bukan saya gitu kan, dari PT kami itu pembayarannya begini gitu. Nanti biasanya dia wah kira-kira gimana ya, dia akan tawar menawar, tetapi kita sampaikan bahwa ini butuh proses yang dimana kami harus beli bahan dulu gitu kan. Nanti kamu boleh kok datang untuk lihat, untuk ngecek kami bersedia dan terbuka banget. Atau kalaupun kamu nggak bisa datang, kami selalu update ke kamu proses kami gitu. Itu membuat buyer juga oke. Nah, membuat mereka seperti itu. Apa namanya? Kalau sebetulnya paling aman teman-teman pembayaran sih sebetulnya dengan LC ya, kalau saran saya. Cuman kan kita ini permasalahannya itu kan di modal. Karena apa? Kebanyakan ke supplier kita itu kan harus cash di gudang. Padahal untuk LC itu bagusnya ketika buyer ini gagal bayar, kita tetap bisa nerima pembayaran dari bank. Ketika buyer ini terjadi sesuatu,
kita kan nggak tahu ya. Ketika buyer ini terjadi sesuatu musibah, kita ini dapat garansi dari bank bahwa produk kita ini terbayarkan. Sebetulnya paling aman itu. Nah, untuk mendapatkan, tapi gimana Bu? Kan saya harus beli ke supplier ini harus cash. Sementara saya nggak ada duit, gitu kan? Teman-teman, sekarang ini ada kan dari pemerintah, karena dari Pak Presiden pun kan sudah mulai dengan untuk gerak apa sih ekspor ya. Jadi mulai itu dengan apa Bank Eksim kalau nggak salah. Jadi LC itu kita bisa pakai satu, nah, nomor satu kita bisa minta mereka untuk pendanaan dulu dengan jaminan LC ini. Kedua, kita bisa mencari bukan pinjaman ya, mencari apa sih namanya itu teman bisnis, partner bisnis yang mau pendana, yang mau mendanai kita gitu kan. Biasanya sharing profit nantinya. Itu juga banyak. Biasanya ini for apa sih para perusahaan-perusahaan under name itu mereka mau. Biasanya seperti itu, mereka mau dan mereka memang sudah mempersiapkan itu gitu kan. Jadi mereka yang talangi dana dulu. Contohnya nih kayak saya pernah dengar itu Aspendo ya Pak Yudi. Pernah dengar Aspendo ya, grup ekspor satu lagi yang kalau nggak salah ya, dia itu begitu. Jadi dia mau mendanai dulu grupnya dia ya, tapi hanya di grupnya dia khusus, tapi dia menetapkan keuntungan. Jadi berapa persen dari keuntungan itu dia, tapi dia berani mendanai dulu gitu loh, dia mau maju. Dan kebanyakan PT-PT under name itu mau mendanai kita dulu gitu loh. Jadi mereka oke. Nah, mungkin meluas lagi Bu, kan ini saya pura-pura nih PT saya gitu kan, terus padahal legalitas belum ada gitu kan, legalitas PT saya belum ada uang nih, belum urus sana gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kirim ekspornya gimana dong Bu? Under name. Wong under name cuman murah kok, antara 600.000 sampai 1.500.000 kita bayar ke mereka. Tapi dokumen sudah lengkap semua, kita nggak perlu repot-repot ngurus kan. Bu, karantina gimana ngurusnya ini ya? Fitosanitari gimana ya? Udah serahin under name, serahin forwarder, beres. Jasa mereka juga nggak mahal-mahal banget. Tapi kita bisa belajar dari situ, kita nggak perlu repot-repot, kita hanya fokus ngurusin produk aja. Biarkan orang lain bantu kita ngurusin sertifikat-sertifikat yang macam-macam ini yang memang harus dipersiapkan ini. Biarkan orang lain yang ngurusin, dibantu mereka, kita fokus yang ini. Seperti itu. Jadi, nah ketika kita udah dapat keuntungan nih dari buyer, kan langsung bisa bikin PT. Langsung ke notaris. Apa sih nggak bisa di Indonesia, kan cepet gitu. Itu dari saya Pak Yudi, monggo. Waduh, ini terima kasih banyak ya, Bu Ana ya. Luar biasa ini sharingnya, yang mana dari sharing-sharing ini mudah-mudahan di bagian pertama ini teman-teman yang baru memulai bisnis ekspor ini bisa tercerahkan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali sehingga bisa fokus, kemudian dari sekarang udah mulai apa yang harus dipersiapkan. Dan mungkin tidak hanya itu saja ya, kita juga membuka networking yang seluas-luasnya. Tadi intisari yang saya tangkap dari sharing Bu Ana, yang membuka link seluas-luasnya, karena Bu Ana sendiri tidak hanya di satu grup, tapi beliau juga masuk di beberapa grup ekspor, sehingga kesempatan untuk mendapatkan informasi itu semakin meluas gitu ya. Mungkin saya buka kesempatan untuk sharing, teman-teman yang mau sharing ya, tapi temanya kita tentang bagaimana memulai usaha ekspor ini dulu ya. Kita tidak akan meluas dulu, mungkin nanti pekan depan kita akan tentukan lagi topiknya ya. Jadi sekarang bagaimana ini, kita kasih kesempatan 5 pertanyaan untuk para teman-teman yang baru memulai. Nah, kalaupun ada yang sudah berhasil melakukan ekspor, saya persilahkan juga misalkan untuk memberikan tips dan saran ya, berbagi, sharing juga. Kami sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang sudah berhasil ekspor dan ingin membagi pengalamannya. Kami juga persilahkan. Jadi kami persilahkan 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan yang mudah-mudahan nanti kita saling bisa mendiskusikannya gitu ya. Silahkan
untuk rekan-rekan yang mau bertanya. Selamat malam Pak, bisa bertanya? Iya, selamat malam. Mungkin Bu Petite ya, Petite Bele ya. Mohon Iya. maaf kalau spellingnya salah. Iya nggak apa-apa, itu nickname. Selamat malam Pak Yudi, Ya. Bu Ana dan semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda dari Malang. Saya juga baru mau mulai belajar ekspor. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, kalau misalkan kita udah punya supplier, kita pakai supplier A. Nah, supplier A kita itu udah berbentuk PT. Terus nanti kita kalau misalkan bayar transfer itu ke rekening supplier PT yang kita tadi kerjasama atau pinjem PT orang lain, misalkan PT teman atau PT keluarga, walaupun komoditinya tuh nggak sesuai dengan yang kita jual. Karena kalau setahu saya kan nggak boleh transfer, bayar nggak boleh transfer ke under name, seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Tadi pertanyaannya Bu Dinda adalah, tapi sebelumnya mohon maaf Bu Dinda ini belum punya PT ya, atau sudah punya PT? Belum punya, jadi kondisinya saya masih belum punya PT. Baik, belum punya PT dan sekarang ingin menggunakan nantinya jasa undername, pembayarannya kemana? Apakah ke undername atau kemana gitu ya? Mungkin. Iya, bukan Pak, maksud saya pembayarannya ke supplier saya yang sudah supplier. berbentuk PT atau mungkin bisa pinjem ke rekening PT teman atau keluarga walaupun mungkin komoditinya itu berbeda dengan komoditi kita. Apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana sistemasinya? Baik, terima kasih. Mungkin bisa minta bantuan Bu Ana untuk membantu Bu Ana. Oke Pak, saya akan coba jawab ya. Ya. Nah, begini. Tadi besok sebenarnya saya mau sharing itu tentang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam ekspor kan. Nah, ini saya buka aja sedikit begini. Tadi pertanyaan kan kalau Ibu ngambil, Mbak Dinda ngambil dari supplier A yang sudah PT gitu kan. Nah, ini Mbak Dinda harusnya posisinya mau sebagai apa? Misalnya gini, di mata buyer ini mau sebagai pelkah atau Mbak Dinda nanti mau langsungin sebagai trader. Jadi penghubung saja antara supplier dengan buyer gitu kan. Misalnya nih dulu saya juga seperti itu. Jadi saya tidak kirim sendiri karena saya belum mengerti ekspor, tetapi saya mencoba menjadi mediator kan, trader. Jadi ke PT besar, saya bilang kan, boleh nggak aku jualin produk kamu gitu kan? Boleh. Dia bilang oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini nanti sistemnya dari awal saya udah tanya dulu ke dia. Sistemnya nanti apa? Saya bisa up harga atau saya dapat persentase dari PT ini. Itu kan ada beberapa jawab, oh dapat persentase 2,5%, itu kan sudah memang itu udah wajar ya, udah umum ya dari nilai transaksi. Tetapi ada juga yang bisa bilang, ya biarpun kamu tak kasih 2,5%, kamu pun boleh kok up harga sedikit, nggak banyak-banyak ya katanya. Oke, udah kan. Jadi satu, kita perlu memperjelas dulu ke supplier kita, apakah apakah bisa. Satu, kedua, kita juga mau lihat diri kita mau sebagai apa dalam hal ini. Misalnya kita mau sebagai seller, gitu kan, dengan ngambil dari PT A, it's okay, Mbak Dinda bisa bikin dengan nama PT Mbak Dinda, walaupun belum, karena gini, besok saya sebenarnya akan sharing dokumen ekspor, persiapan untuk kita, untuk ekspor itu adalah perizinan kan, yang pertama. Kita sudah mulai harus ngurus perizinan. Karena untuk persiapan itu, perizinan pertama yang diperlukan adalah NIB. Di mana kita mengurus NIB itu, supaya kita bisa dapat izin ekspor. Di OSS, sekarang itu gampang banget, bisa cuman 10 menit. Di YouTube teman-teman bisa dapat bantuan banyak. Di OSS, itu bisa teman-teman buka di sana, ngurus perizinan ekspor, supaya dapat NIB. Di situ nanti teman-teman pilihnya yang perdagangan besar. Jangan cuman kelapa, karena di situ akan ditanya usahamu apa gitu kan. Jangan cuman jual baju, enggak, karena kita nanti akan meluas. Jadi izinnya adalah
izin perdagangan besar. Nah, di situ nanti kita keluar NIB sudah keluar NIB sudah dipegang dulu. Itu kita bisa sudah menjadi eksporter, sudah secara dalam negeri sudah sah menjadi eksporter karena kita sudah punya NIB gitu. Nah, kemudian setelah NIB kan harusnya legalitas usaha kan, tapi kan kita belum tahu, uang kita belum dapat bayar, ya kan, kita takutnya sudah bikin legalitas usaha nggak dapat gitu kan. Pertama NIB, kemudian kita persiapkan rekening kita. Rekening kita ini betul harus rekening perusahaan. Kita coba datang ke Bank Mandiri, Bank BNI gitu kan. Kita sampein aja, mungkin belum buka rekening atau buka ya, mungkin sekitar kalau buka rekening dolar sekitar 1,5 juta kalau di BRI kalau nggak salah minimum. Nah, di BCA juga. Kita bisa sampaikan ke mereka, Mbak, rencananya tuh aku mau ekspor, tapi ini belum. Biasanya akan buka dulu dengan rekening yang biasa, kemudian ketika nanti akan ada transaksi itu bisa berubah ke dolar, atau langsung rekening dolar nggak masalah. Itu pun kita harus persiapkan di awal. Kalau memang kita mau menjadi seller ya, bukan menjadi trader. Karena kalau menjadi trader berarti kita terima komitmen fee kan. Dari supplier kita kan gampang, berarti kan cuma tinggal dia transfer ke kita. Tetapi ketika kita menjadi seller, ya udah, berarti kita persiapkan adalah 1 NIB, kemudian kedua rekening perusahaan kita. Bu, belum jadi PT, belum jadi nggak apa-apa, sudah yang penting ini kasih nama dulu. Nanti berubah itu gampang. Ketika kita sudah ada closing, sudah ada kontrak dengan buyer, ini buyer sudah tanda tangan kontrak, kita langsung lari ke notaris, bikin PT 1 hari jadi. Karena kita sudah punya NIB, kan gitu, sudah sah. Nah, kemudian untuk undername bisa Mbak, sebetulnya undername pun bisa terima pembayaran, justru malah kenapa mereka bikin perusahaan undername, karena mereka ini Bu kok murah banget undername 600.000, 900.000 gitu kan. Iya, karena mereka mau transaksi di dalam ini perusahaan ini, karena kan yang dilihat performa kinerja perusahaan mereka. Nah, mereka mau dapatnya ngejarnya di poin itu sebetulnya gitu kan. Apalagi kalau kita mau transaksi dengan PT mereka. Cuman kelemahannya adalah mereka akan tahu buyer kita. Satu, mereka akan tahu besarannya karena transfernya kan ke rekening dia gitu kan. Jadi tetap saja sama aja kita menjadi tradernya dia gitu kan, kita yang susah payah. Jadi itu sebetulnya undername nggak masalah terima, tetapi ya itu efeknya adalah itu. Nah, terus gimana Bu kalau saya saya jalan sebagai seller, kemudian tetap juga pakai undername, nggak apa-apa, selama surat menyurat ini dengan buyer nanti tetap pakai nama PT Mbak, tetap pakai nama badan usaha Mbak, tetap semuanya surat menyurat adalah dengan Mbak dulu, jangan ke supplier langsung atau undername. Tapi tetap sampaikan ke buyer bahwa nanti aku pakai jasa undername loh, karena untuk bantu saya untuk mengurus beberapa hal. Itu nggak masalah, dia oke, karena nanti akan mengirimkan itu kan PT-nya undername. Tetapi sebagai semua surat menyurat adalah kita yang bikin. Seperti itu. Untuk ke supplier, ya ditanyain pembayarannya apa. Kalau bisa LC, boleh nggak LC? Berarti kalau dia menerima LC, berarti nantinya LC back to back. Dalam artian apa? LC buyer keluarin LC ke kita, kemudian kita buka LC dari bank untuk bayar ke supplier. Itu juga bisa. Itu sementara dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ana sudah memaparkan tadi mengenai pertanyaannya kalau belum punya PT, pembayarannya bagaimana gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan. Begitu ya Ibu Dinda, mungkin nanti ada teman-teman yang nanti bisa menambahkan, kita tampung lagi. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, silahkan ada yang ingin bertanya? Ya, selamat malam Pak Yudi, boleh tanya? Iya, selamat malam Pak Reza ya. Iya. Iya, silakan Pak Reza. Iya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Iya, selamat malam Bu Ana. Saya menanyakan terkait komoditas yang memang memerlukan sertifikat ini. Nanti misalkan buyer itu menanyakan, contoh misalkan tadi yang produk Ibu yang gula itu, misalkan buyer menanyakan minta ditunjukkan sertifikat
internasionalnya seperti apa tadi ada USDA, HACCP seperti itu. Nanti kan itu sertifikasinya itu dari mana dari supplier yang memang si sertifikatnya atas nama supplier. Nah, kita menunjukkan sertifikat tersebut ke buyer itu, nama suppliernya itu sebaiknya kita tutup saja atau dibiarkan terbuka, Bu? Itu jadi apakah memang baiknya ditutup atau dibuka ketika kita menjelaskan ke mana ke si buyer? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita perkenalan pertama dengan buyer itu memperkenalkan dirinya sebagai trader atau sebagai supplier, Bu, atau mungkin yang apa istilah lainnya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you Pak Risa. Jadi sertifikat ini saya pun juga mengalami, Pak. Jadi sertifikat saya tutup. Misalnya minta itu dong labnya gitu kan. Biasanya hasil lab entah Sukovindo, entah lab dari pemerintah. Ya saya potong, saya tutup. Mereka oke, nggak masalah, nggak bertanya. Kok ditutup? Ya kecuali teman-teman kita akan bertanya gitu, gitu kan. Tapi kalau mereka enggak, paling saya hanya buka yang ada tanggalnya supaya kan mereka tahu bahwa ini masih baru loh, masih berlaku. Biasanya kan ada tanggal tuh, tanggal kapan kita dapat itu gitu kan. Itu saya buka. Saya buka, tetapi untuk info lain-lainnya saya tutup. Dan mereka sampai saat ini mereka oke-oke saja, nggak masalah, nggak ada komplain gitu, nggak ada bertanya lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu apa tadi Pak? Maaf lupa yang supplier tadi. Memperkenalkan kita ke buyer sebagai apa? Oh oke. Ya, memperkenalkan kita ya sebagai seller. Kita dari PTA, saya bergerak di bidang komoditi B gitu kan. Saya ini. Nah, terus gini, kemudian pernah nih saya awal-awal kan, saya nggak wood pallet nih ya, saya nggak produksi, tapi saya ngambil kan. Terus buyer datang, dia taunya kan saya seller nih, saya seller. Ini sudah saya tata, saya sudah sering main ke pabrik, foto-foto, ketika sama buyer pun saya video call, wah sudah persiapan nih. Karena nantinya buyer dari Australia datang mau mengunjungi pabrik. Saya ngomong nih ke si supplier saya, Pak, nanti itu loh buyer mau datang, nggak apa-apa, wis ibu aja yang sebagai pemiliknya, wis santai aja Bu, gitu kan. Udah. Makanya kenapa kita perlu mendalami supplier supaya apa ketika buyer kunjungan itu, biarpun itu bukan pabrik kita, pura-pura pabrik kita. Jadi saya udah apalin loh. Oh, pintunya di sini, kamar mandi di sini. Bahkan beberapa pegawai sudah kenal, terutama nih bapak-bapak, ibu-ibu harus sapa tuh, satpam di depan. Jangan sampai kita begitu masuk loh yang punya perusahaan kok begitu datang aja satpamnya bingung, Bu, mana KTP? Nah, bingung. Gitu kan. Oh, kamu itu bukan yang punya gitu kan. Nah, tapi ketika nantinya tahu sih it's okay, mereka oke trader, tapi kan mereka sudah ngerti bahwa kita valid. Kita ada barang gitu kan. At the end mereka tahu gitu. Nah, ceritanya nih, saya sudah setting dengan bagus. Oke, saya sudah setting, saya sudah kenal dari depan sampai belakang, pegawai-pegawai pun saya sudah kenal, sudah sering menyapa mereka, dan kebetulan supplier saya ini juga it's okay, yang penting barang dia laku gitu kan, nggak masalah. Jadi wes nanti kena buyer datang, kamu yang duduk di sini, aku yang duduk di sana, ya kita ketawa-ketawa aja gitu. Jadi cari supplier yang begitu Pak, yang enak gitu. Terus nanti aku yang duduk gantian, kamu yang di kursi yang di sini, yang di kursi direktur, aku yang di sana, ya ketawa-ketawa gitu kan. Hari hanya kebetulan nih saya minta teman saya yang nyupir. Kan masa saya yang nyupir? Saya cewek nyupirin buyer gitu kan. Saya pikir saya kan yang punya gitu kan. Grade yang untuk ekspor ini yang seperti apa? Nah, kenapa kita mencari supplier untuk tahap pertama, kita mencari supplier yang agak besar supaya kita belajar produk. Karena kita nggak ngerti perlakuan produk ini, jangan sampai salah. Dengar kan kasus yang ada temen yang kirim nanas di kontainer yang biasa, yang tanpa pendingin, yang akhirnya sampai sana busuk nggak kebayar. Buyer nggak mau bayar gitu kan, karena apa? Produk knowledge-nya ya sekedar nanas, tetapi mungkin dia
ngambil ke petani dan langsung muat ke kontainer. Tapi ketika kita ke pengepul, pengepul akan ajarin kita kontainernya yang pakai pendingin, yang begini, yang begitu. Setidaknya kita memakai mereka untuk kita ngerti produk knowledge tambahan, produk knowledge dalam pengiriman. Supaya apa? Supaya tidak gagal bayar. Karena kebanyakan kasus gagal bayar adalah spek yang dikirim, spek permintaan adalah tidak sesuai dengan yang dikirim. Kan gitu. Karena apa? Karena ngambilnya dari banyak supplier. Seringkali terdengar di cerita banyak orang bahwa ngerinya adalah tidak dibayar, gitu kan? Gimana nih kalau takut nggak dibayar? Gimana nih? Sebetulnya case gagal bayar itu adalah karena apa? Karena spek, karena kan di kontrak nanti akan tertera kan speknya apa aja, itu kan jelas semua tertera. Itu nanti buyer akan bandingkan di sana speknya apa. Nah, padahal ini rentang dalam perjalanan ini kan kita nggak ngerti. Contohnya nih kayak pala. Ternyata pala yang cangkang itu nggak kering. Ternyata masih basah. Karena apa? Yang pala yang dengan ada kulitnya itu kan di dalam itu palanya masih basah, gitu kan. Nah, saya minta ke supplier, Pak, Bu, ini efeknya adalah berjamur sampai sana. Karena ini basah. Itu kan? Karena kalau dengan cangkang ini basah, ini berjamur sampai sana loh. Kalau nggak ngerti perlakuannya. Ya itu deh Pak, saya belinya yang kering aja. Loh, nggak mau dong Bu. Ini kalau kalau dengan cangkang begini, ngeringin begini, saya susut dong itunya. Nah, timbangan susut itu buat dia kan akhirnya saya ngerti, oh berarti kalau ini berarti masih basah, gampang berjamur. Berarti saya perlakuannya bagaimana. Nah, ketika kita mencari supplier yang sudah ngerti, untuk di awal, untuk bantu produk knowledge kita untuk pengiriman, akhirnya kan kita belajar dari situ Pak. Mungkin 1-2 kali kita akan ke supplier besar ini. Memang keuntungan yang kita dapat pun nggak sebesar ketika kita ke pengepul kecil. Tetapi dalam hal ini kita bisa mencoba adalah pembelajaran untuk tentang pengiriman barang. Spek barang yang ada ekspor itu. Akhirnya kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa ngerti gitu kan. Nextnya ketika kita lari ke pengepul kecil, kita langsung ke petani, kita sudah bisa milih, Pak, aku mau beli barangmu nih, karena kita sudah punya uang kan, kita sudah punya uang sendiri, kita bisa ngepul sendiri sedikit demi sedikit gitu kan, dari dari pembayaran dari yang kemarin kita sudah bisa mulai usaha sendiri dengan produk ini, kita bisa lari ke petani, kita bisa bilang, Pak, yang besar-besar ini ya yang aku pilih, itu aku beli. Nah, akhirnya kan kita bisa ngerti dan kita bisa mempersiapkan sesuai dengan spek yang diminta buyer, spek ekspor. Di situ Pak, maksud daripada kenapa tidak ke pengepul kecil untuk di awal itu. Oh, Bu Kemudian Ana, pertanyaan lagi, ya. Bu Ana, Boleh Bu Pak, Ana, silakan. Bu Ana tadi yang supplier tersebut itu Bu Ana dapatkannya dari komunitas atau ada cara-cara lain Bu untuk Dari mendapatkan supplier? komunitas. Enggak, dari komunitas. Makanya kenapa saya juga ikut, saya ceritakan kan bahwa saya ikut komunitas banyak sekali. Karena apa? Karena komunitas-komunitas ini kan ada dari Sabang sampai Merauke. Misalnya nih, pala ini di mana? Sulawesi. Saya akan kontak orang-orang Sulawesi ini. Dari situ saya ngerti, ini supplier beneran yang memang benar ngepul. Ini dia trader lagi belajar dan mengepul, it's okay, saya hargai gitu kan. Ini apa dari situ? Karena kan kita berteman dengan satu Indonesia Pak. Teman kita hanya kan banyak ngerti. Ketika cari produk kopi di Aceh banyak. Ketika buyer minta kita dicarikan produk Pinang. Saya ngerti kontak orang-orang Jambi ini yang dari grup. Gitu loh Pak. Karena apa? Kalau saya lari ke Jambi sendiri nggak mungkin kok saya ketemu. Belum tentu saya juga ketemu. Tapi kita memanfaatkan jejaring dari grup ini gitu kan. Itu sudah cukup kok Pak. Nanti pasti ketemu suppliernya. Memang kita akan tanya ke banyak orang dari awal-awal. Pak punya pinang, Pak punya pinang. Saya nanya untuk satu pinang itu bisa 20-an orang, 15 orang bisa tanya. Tetapi dari situ kita bisa ngerti. Saya aja bisa ngerti dia trader atau enggak dan itu. Ketika dia jawabnya lama. Pak, dia sudah posting loh di grup ya. Yang butuh pinang silahkan aku ada. Saya lihat di beberapa hari yang lalu dia posting itu. Saya tandai oke, dia punya pinang. Ketika ada permintaan buyer, saya lari ke dia.
Pak, ada pinang Pak. Boleh dong saya minta info tentang pinangnya. Oh boleh Bu, sebentar ya Bu ya, saya jawabnya besok. Berarti apa? Berarti dia nggak punya. Berarti dia nyari dulu. Itu saya cuma say thank you ke dia. Kalau dia oke Bu ada. Dia jawabnya harganya berapa dan speknya. Sebentar ya Bu, saya jawab nanti malam. Berarti dia cari dulu. Dia nggak punya, dia nggak menguasai bahan itu. Gitu Pak. Tetapi ketika biarpun dia trader, dia bilang ada Bu, langsung dia kasih saya spek dan itu saya follow up. Gitu. Itu saja sesama kita saja kita bisa lihat kok. Coba deh bapak-bapak di grup kan bisa lihat semuanya. Dia trader menguasai barang dia nggak? Dari apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih. Itu saja kita bisa milih, apalagi bayar. Gitu loh. Kita aja bisa milih. Gitu kan. Makanya dari situ profesionalitas dalam hal itulah sangat dipentingkan. Gitu. Saya dapat suppliernya juga semua dari grup ini. Ketemu kok pasti nanti. Gitu. Oh, baik Bu. Seiring berjalannya waktu. Iya. Bu, menindaklanjuti yang Ibu jelaskan, itu tadi yang mengenai gula semut, itu yang Ibu ekspor apakah dengan merek dari perusahaan supplier atau tanpa merek Bu yang diekspor? Lalu kemudian satu lagi Bu, yang terakhir, gagal bayar, tadi Ibu ada sempat bilang tentang gagal bayar. Soalnya dalam satu komunitas saya di briefing bahwa pembayaran itu dianjurkan DP 50% walaupun tidak suatu keharusan ya Bu, tapi pembayaran itu berupa suatu DP lalu sisanya dilunaskan sebelum barang dikirim gitu loh. Nah, kalau yang di sini Ibu maksudkan gagal bayar itu apakah berarti barang dilunasi setelah barangnya sampai ke negara bayar Bu? Nah, itu aja sih Bu yang saya mau tanya Bu. Iya. Oke, baik Pak. Iya, kebanyakan begitu mereka, karena teman-teman ini sudah seneng dengan dapat buyer, makanya sepertinya kemarin saya bilang semuanya harus FOB saja supaya aman. Jadi bukan berarti kita nggak mau CIF gitu ya. Jadi gini, kebanyakan mereka ini sudah seneng harga CIF dan term payment-nya mereka nggak perhatiin. Yang penting bayar gitu kan. Jadi term payment-nya kebanyakan bayar kan mintanya yang enak dong di dia ketika barang sudah sampai sana. Gitu loh. Nah, biasanya yang diminta ketika barang sudah sampai sana itu barang dengan risiko-risiko tinggi. Contohnya seperti buah. Kalau buah kalau nggak bisa ya kirimnya pakai pesawat aja gitu kan. Contohnya seperti buah atau kemudian ikan-ikan segar gitu kan yang memang perlu kontainer. Itu biasanya mereka jarang, kalau nggak LC ya mereka akan bayarnya itu LC-nya itu ketika sudah sampai di sana, ketika sudah sampai LC-nya sudah sampai di port buyer. Karena apa? Harus ada lab khusus dulu. Dibuka dulu kontainernya, dilabkan lagi. Ini dibandingkan labnya dia di sana dengan lab kita yang tadi dikirim sama enggak. Biasanya untuk barang-barang yang apa namanya yang berisiko tinggi itu akan seperti itu. Gitu loh Pak. Seperti ini contohnya nih. Gagal bayar lagi adalah yang kedua adalah selisih timbang. Timbangan dari saya di port akan ditimbang 18 ton di dalam kontainer. Tapi kita nggak perhitungkan kirim kemana, misalnya ke jauh Amerika, berapa lama gitu kan, 3 minggu perjalanan. Kita nggak pertimbangkan ini kadar air akan menguap apa enggak. Kemudian apa namanya ini akan berubah enggak. Itu baru masuk portnya dia, ditimbang nih. Itu kan selalu di videoin ya, ke saya selalu minta video gitu kan. Ditimbang beda, nggak mau kok bayar buka. Jangankan bayar, buka aja nggak mau. Karena apa? Loh, di BL-mu 18 ton. Kok kan 18 ditambah berat kontainer berapa? Itu kan ada nanti. Kok begitu ditimbang segini? Nggak mau, dibuka aja dia nggak mau gitu loh. Apalagi, nah itu case-case gagal bayar kan di situ. Atau karena berisiko tinggi gitu kan, misalnya sampai di sana ternyata nggak segar. Kebanyakan sih barang-barang yang nggak segar atau yang berminyak. Apa namanya ini makanan-makanan snack-snack itu
sampai sana pernah teman saya itu kirim ke Belanda kerupuk udang, tapi kerupuk udang ini sudah matang ya. Jadi dia packing itu satu kontainer kerupuk udang, bukan yang mentah, yang sudah digoreng, dia packing. Entah mengapa selama dalam perjalanan ini kontainer ini akhirnya di plastik itu kelihatan minyak. Itu dibalikin, nggak mau. Gitu. Apa namanya? Jadi perlakuan-perlakuan seperti itu yang kita pun makanya kenapa satu produk aja difokusin supaya kita bisa ngerti perlakuan produk ini selama dalam perjalanan bagaimana. Kita harus memperlakukannya kontainernya yang seperti apa, pesannya ke forwarder gitu. Itu Lalu yang apakah mengenai menjawab, merek, Pak? Bu? Menjawab, Bu, menjawab sekali. Oke. Lalu Kalau lalu yang merek, tentang merek, kalau Bu. merek itu biasanya buyer akan meminta satu. Kalau kita sudah terkenal seperti Indomie, seperti merek-merek yang mendunia gitu kan, dari Unilever apa, mereka enggak ya. Karena memang sudah standar luar negeri. Karena masing-masing negara punya standar dalam apa namanya, dalam hal packaging. Packaging mereka mau ada apanya, apa yang ditulis di situ masing-masing ada standarnya. Sehingga rata-rata mereka itu merek pun kalaupun pakai merek kita, itu mereka akan menentukan packagingnya seperti apa. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa merek kita atau bisa juga dengan buyer bilang aku beli tapi tolong merekin produk aku gitu. Seperti gula semut ini kan jualnya grosir ya, 10 kilo bag per 10 kilo tanpa merek itu kan ya. Nah, itu juga saya akan bertanya ke mereka apakah saya harus pakai merek kamu atau pakai merek saya. Ya sudah, kalau misalnya dia bilang aku nggak perlu pakai merek di dia, berarti karena saya pengen promosi nih ke orang-orang sana, ya kardus saya cetak, saya pakai nama saya pakai merek saya. Terserah dia mau nanti sampai di negara dia mau repackaging lagi dengan kecil-kecil, nggak masalah. Saya yang penting dalam kiriman ini dia nggak ada pesan khusus dalam pemerekan, ya saya pakai merek saya. Karena apa? Saya mau juga promosi ke negara dia, ini merek saya. Gitu. Oh, Untuk itu merek biasanya nggak masalah. itu kita nggak perlu ada izin lagi ya, Bu, ya? Untuk maksudnya melabeli merek yang kita baru buat itu nggak perlu izin ya, Bu? Enggak. Kecuali kalau kita mau ke dalam sini, ya PIRD itu kan. Tapi kalau keluar, enggak. Oh, Bu, Enggak. tapi ada memungkinkan nggak sih contohnya produk minyak kelapa ya, Bu ya? Contohnya produk minyak kelapa itu biasanya pada umumnya dilabeli merek dari pabrik supplier atau tanpa ada merek, kosong melompong gitu, Bu? Kosong kelompok, oke, nggak masalah. Kalau packaging, pokoknya packaging nanti nah, it's okay, nggak apa-apa buat saya, nggak masalah. Tapi saya nggak perlu repot-repot menyiapkan semuanya. Saya hanya perlu untuk menjualkan ke buyer. Di mana lagi saya bisa dapat keuntungan banyak hanya dengan online begini gitu kan, tanpa ngapa-ngapain. Buat saya sih it's okay, nggak apa-apa. Dan saya senang jualin produknya dia karena kan dibutuhkan di luar. Yang penting saya dapat modal, yang penting saya dapat keuntungan, kan gitu. Nggak masalah. Dan mereka seneng kok, karena kan justru ini kan banyak lagi orang lagi seneng lagi belajar ekspor banyak kan, jadi nggak masalah. Jadi apa namanya, kita hubungin mereka, boleh nggak bantuin jualin gitu. Iya, nggak apa-apa, langsung tuh mereka kasih tuh katalog mereka gitu. Jadi terus ada buyer misalnya tanya apa-apa, saya tanya ke mereka, mereka kasih, mereka welcome banget. Itu yang, tapi juga ada juga yang jutek ya, yaitu biasanya yang jutek-jutek itu yang memang produk mereka sudah di luar itu memang sudah stabil penjualannya, sudah bagus, sudah oke. Biasanya mereka nggak perlu bantuan trader gitu kan, nggak perlu itu, nggak perlu bantuan trader juga sudah gede gitu kan, sudah terkenal. Biasanya mereka juga nggak terlalu respon ke kita. Tapi carilah produk-produk yang bisa gampang direspon buat kita, yang nggak nyusahin kita gitu aja. Baik. Terima kasih banyak, Bu Ana. Oke. Pak, izin Pak. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Saya nama Urip, domisili Tulungagung. Saya ingin bertanya, Iya, Pak. Bu Ana, bedanya apa sih kalau kita
ngambil supply dari pabrik atau dari pengepul itu bedanya apa sih? Kelebihan sama keuntungannya itu apa? Oke, kelebihan dan keuntungannya. Supplier maksudnya dari supplier ini yang supplier yang seperti apa, Pak? Karena pengepul pun juga bisa dibilang kan supplier kita. Iya sih, maksudnya bedanya kita ambil barang dari pabrik atau pengepul itu kelebihan sama kekurangannya apa sih? Oke, kalau dari pabrik itu pasti sudah terjamin satu standarnya. Kalau pabrik itu kan ada standar. Mereka sudah menetapkan standar, gitu kan Pak. Dan perlakuan barang itu untuk ekspor itu mereka tahu. Kalau pengepul kebanyakan mereka hanya ngepul aja dari petani, mereka kumpulin untuk dijual lagi. Nah, perlakuan dengan barangnya yang akan kita jual ini kadang-kadang kan mereka belum ngerti. Kadang-kadang ada yang sudah ngerti, tetapi banyak kan juga belum ngerti gitu loh. Jadi kita sendiri yang lebih aktif untuk kalau di pengepul ini untuk apa namanya ini untuk lebih mencocokkan sesuai dengan grade yang untuk ekspor gitu. Gitu sih Pak, hanya masalah apa ya? Hanya masalah perlakuan standar dan itu saja sih sebetulnya. Gitu. Nggak ada yang khusus banget. Kasih Bu Ana atas jawabannya. Oke. Izin Pak, tanya Pak. Yang lain boleh sharing juga loh, pengalaman-pengalaman. Izin Bu. Iya, monggo Pak. Selamat malam Pak, Bu. Saya Rizky dari Ya, Sumatera Utara. Kebetulan saya ada teman-teman yang orang tuanya petani dan pengepul gambir. Tapi untuk gambir di lokasi Sumatera Utara itu bentukannya bulat, Bu. Sementara yang ada di perdagangan internasional itu kan dari Sumatera Barat mayoritas. Itu bentukannya kayak ibu jari. lonjong ya. Iya, kayak jari ibu jari gitu. Nah, itu apa bakal jadi kendala nggak ya Bu kalau misalnya ada nih buyer gambir, terus saya coba masukin dengan gambir dari Sumatera Utara yang bentukannya bulat. Nah, itu yang pertama, Bu. Terus yang keduanya gini. Nah, kalau gambir kan ada uji lab untuk kadar katecinnya, Bu ya. Nah, itu tahu saya kan harus kita minta sertifikasi dari pihak ketiga, lab swasta atau lab BUMN. Ada syarat nggak, Bu, kalau untuk lab pengujian kayak gitu, Bu? Oke. Tak jawab nomor 1 dulu. Iya, Bu. Ya, beda gambir gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, Bapak justru malah bisa tawarkan ke buyer begini, misalnya dia nih, Bapak tahu dia butuh gambir gitu kan. Pak, ini saya ada gambir, kasih foto dan videonya. Biarkan dia melihat gambirnya punya Bapak ini beda. Loh kok beda? Iya, kami ini dari daerah ini Pak, gitu kan, beda daerah, misalnya Sumatera Utara, dan di tempat kami ini semuanya bulat-bulat begini, gitu kan. Bapak kasih lihat videonya, dan justru ceritakan bahwa kami ini petani yang belum tersentuh untuk ekspor, tetapi makanya saya bantu mereka untuk memasarkan. Justru malah itu menjadi storytelling buat kekuatan tersendiri gitu loh, perbedaan itu nggak apa-apa. Misalnya, wah biasanya kan yang lakukan yang ibu jari kan belum tentu gitu kan. Nah, oke, ketika itu buyer bilang, oke, saya coba lihat. Nah, kan sudah kirim video, sudah apa? Oke, kamu punya lab nggak gitu kan? Iya. Belum, karena kan kami petani Pak, gitu kan. Kami petani dan untuk lab itu kalau Bapak mau, saya bisa bantu uji lab kan di sini. Tetapi Bapak yang bayar ya. Tapi lab itu nanti atas nama Bapak, bukan untuk saya. Itu buyer biasanya mau bayar. Saya beberapa kali bantuin buyer untuk masukin lab ke Sukovindo di Jakarta, begitu dia transfer ke saya, dia bayar berapa lama? 1 minggu. Ya udah dia transfer, hasilnya itu namanya itu nama buyer saya. Saya kasih ke dia, saya fotoin.
Ya, saya fotoin, saya kirim ke dia ini ya, atau saya foto, saya kirim dokumennya kan ke dia. Ini ya hasilnya sudah keluar. Yang dipentingkan buyer itu kan adalah satu hasil labnya, ya kan. Yang kedua dia akan senang sekali ketemu dengan bapak yang jarang, yang gambir, yang baru, di mana dia, waduh, aku bisa jadi penguasa nih di sini. Kan langsung petani. Gitu kan, ini hal baru nih buat aku. Nah, itu kekuatan tersendiri gitu kan. Nah, apalagi nanti hasil lab ini kan bagus. Kemudian hasil lab ini kan aslinya dipegang bapak nih. Bisa jadi poin juga bapak simpan. Ketika ada buyer lain, nama ditutup kan, itu punya buyer kan, nama ditutup. Tapi kan hasil lab ini kan bisa bapak kasih ke dia. Kami pernah labkan, gitu kan. Kami pernah labkan pada tanggal ini hasil lab dari uji lab dari kami, gambir kami. Nah, itu kan ada dua keuntungan di situ, gitu loh. Jadi satu, buyer di sana juga itu, kedua, lab ini nanti juga bisa untuk buyer berikutnya, tanpa bapak harus labkan sendiri. Tapi kalau memang mau uji lab sendiri pun juga lebih bagus, nggak masalah. Dilabkan sendiri gitu. Di pemerintah nggak masalah, di yang murah-murah dulu aja yang di pemerintah. Nah, nanti mereka akan minta ini hasil lab kami urus di lab pemerintah. Biasanya mereka bilang kita perlu lab Sukovindo. Oh boleh, saya bantu saya bantu labkan. Saya cari info dulu ya untuk masukin ke sana bagaimana. Ya udah, kita coba tanya ke Sukovindo, tanya juga pembayarannya berapa, lalu kasihin ke buyer. Oh, aku sudah telepon ke Sukovindo, nanti aku kirim barangnya dan biayanya segini. Minta tolong transfer untuk, karena kan yang minta dia, yang minta untuk labkan kan dia, gitu loh. Karena saya sudah labkan kok di pemerintahan dan ini hasilnya. Tapi kan dia, aku nggak percaya, aku kepengennya yang di Sukovindo, ya udah sini, gitu kan. Ibarat kata kan gitu, sini aku labkan, aku bantuin, gitu kan. Nah udah, nanti apa namanya, dia terima hasilnya, kita waktu ngambil sampel lebih baik ya di videoin ke dia, video call aja. Ini aku ambil sampel ya buat lab, buat kamu untuk lab Sukovindo. Jadi dia tahu kita ngambil memang dari barang yang memang itu adanya, bukan yang dibuat-buat gitu kan. Udah di videoin, kasih nama dia, terus pas masukin ke Sukovindo juga. Jadi selalu update sama buyer. Nah, mereka seneng gitu. Berarti kalau pihak swasta tadi Sukovindo, Bu ya? Sukovindo. Nanti buyer ada bicara, biasanya mereka akan coba searching gitu kan. Biasanya untuk diperlukan di negara mereka apa, mereka akan bantu. Biasanya mereka udah searching di negara kita ini apa labnya. Dia akan kasih, kalau di saya pernah itu beberapa kali dia kasih alamat, Ana ini aku perlu lab di sini. Misalnya kertas nih ya, HVS. Saya perlu labkan ini untuk tahu apa sih namanya itu kandungan pulp paper ya. Saya bingung cari. Dia kasih alamat ini loh di Bandung. Namanya ini. Dia kasih alamat, dia bantuin saya kasih alamat ini. Ya udah saya pergi ke sana. Dia yang bayar juga gitu. Kalau biasanya dia pun bantu kita searching. Kalau pihak pemerintah tadi Bu, kita bisa ke mana nih Bu? Kalau pihak pemerintah itu kemana ya Pak Yudi ya? Biasanya kalau saya kurang tahu sih kalau Pinang itu, coba deh tanya di sana nanti. Oh, oke. Tanya di teman-teman lain itu. Oke. Untuk sementara itu dulu Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Oke. Sama-sama. Kesalahan yang terjadi, satu, tidak punya produk. Jadi hanya lihat dari luar kebutuhan apa, balik lagi ke grup. Jadi itu nggak menguasai produk, itu ya. Jadi karena dia tidak punya produk, karena ikut grup banyak nih ya, banyak grup dia lihat, ada nih, ada Pinang, ada ini, gitu kan, yang share gitu kan. Langsung cari buyer di luar, buyer banyak banget di luar gitu kan permintaan. Langsung nyari di luar.
nemu, tapi dia nggak punya produk. Nah, ketika ditanya-tanya terjadi komunikasi, ya dia pun bingung gitu kan. Lari ke mana-mana, akhirnya lari ke grup juga, woro-woro gitu kan. Gitu. Tidak punya produk, kesalahan utama. Kedua, terlalu banyak produk. Ya akhirnya juga gitu. Akhirnya nggak. Sebetulnya sih hanya itu aja sih, tidak punya produk. Tidak punya supplier gitu kan. Tergesa-gesa cari pembeli. Padahal kan kita harus ngerti, misalnya nanti buyer itu ketika dia begitu dia minat, dia itu akan kasih LOI ke kita. Balas apa ini habis LOI? Nah, karena kita nggak mempersiapkan dari awal gitu kan, itu incotermnya yang teman-teman harus belajar bagaimana cara bikin FGO, bagaimana cara bikin invoice, itu dipelajari dulu, dicoba dulu, bahkan disiapkan dulu. Jadi ketika buyer bertanya atau ketika buyer kasih kita LOI, kita udah siap dengan oke. Langsung kita kasih jawaban FGO-nya. Atau nanti kemudian sales kontrak, gimana sih itu? Searching di Google, coba-coba, ditulis, disimpan di laptop kita, pura-pura bikin invoice, pura-pura bayar ya 1 kontainer, dicatetin gitu kan, pura-pura bikin invoice dengan logo PT kita, dengan nama PT kita, kemudian nggak apa-apa kan, itu kan menjadi apa namanya itu kan pembelajaran gitu kan. Jadi ketika buyer itu memberikan sesuatu ke kita, TikToknya itu cepat dan sudah profesional, ngerti balasannya. Itu yang sering kali terjadi adalah itu mandek di tengah jalan. Karena apa? Nggak ngerti lagi, Bu. Saya nggak ngerti ini, jadi saya biarin aja. Kan sayang, sudah nemu buyer, dibiarin gitu kan. Sayang banget gitu kan. Padahal nyari buyer nggak gampang loh gitu kan. Seringkali gitu, jadi mandek tengah jalan. Karena ya kurang persiapan itu tadi gitu kan. Tujuannya dari kita sharing-sharing di sini adalah membantu teman-teman apa saja yang perlu dipersiapkan dari A sampai Z ini gitu kan. Bukan hanya nanti seminggu ini coba deh teman-teman fokus cari produk. Tulisin. Teman-teman mau apa? Cari, saran saya ya cari yang gampang nemu suppliernya. Kalau suppliernya barang ini adalah aneh-aneh, oh kertas nih. Wah, supplier susah banget. Ya ngapain saya mau fokus di kertas? Yang lain kan masih banyak, gitu kan? Oke, berarti ini nih, apa namanya, minyak. Ya udah fokus di minyak. Atau Pinang nih, saya mau fokus di Pinang. Udah fokus di Pinang. Kerjasama dengan teman-teman di grup yang rumahnya di Jambi, rumahnya di Sumatera. Yuk, coba yuk. Oke, nggak masalah, gitu kan? Coba kerjasama di situ. Tetapi kan kita mulai coba, mulai bikin. Kemudian oke Pinang, mulai di list, coba dalam minggu ini aja deh. Jangan macam-macam, jangan tergesa-gesa ngintip buyer, cari buyer di luar. Berhenti dulu, balik ke kandang, cari supplier, cari produk, ditulis semuanya. Karena ini semua harus direncanakan. Kalau tidak, berarti Anda merencanakan untuk gagal. Itu saja sih. Seperti itu. Saya sih kepengennya, saya bilang ke Pak Yudi ya, saya kepengennya saya nggak melihat ini nanti seberapa besar ini grup ini, tetapi saya mau melihat seberapa banyak teman-teman bisa closing dan dapat buyer, menjadi eksporter. Itu tujuan utama di grup ini, gitu. Kemudian, nah belum mempersiapkan internal perusahaan tadi, kebanyakan kan gitu, nggak ngerti. Apa namanya, waduh bikin, ini buyer sudah kasih PO nih, aku udah dapat PO nih. Balasnya bingung, coba jerit-jerit di grup gitu kan akhirnya cuma bingung, nggak tahu mau diapain gitu kan sayang banget gitu kan, gemes gitu kan, cuman gemes sendiri. Nah itu yang harus teman-teman persiapin gitu loh kan. Di itu banyak banget di mana di YouTube, belajarlah dengan banyak pakar-pakar itu yang lebih handal gitu kan, dengerin mereka. Coba misalnya hari ini, minggu ini belajar tentang produk, ya udah cari di YouTube dan Google adalah tentang bagaimana menemukan supplier, bagaimana menemukan produk. Kemudian sudah dapat nih Pinang, cari di Google, cari di YouTube grade Pinang untuk ekspor ini, grade-nya ada berapa aja, kemudian seperti apa, kemudian lab yang diperlukan apa, hasil lab yang bagus apa. Itu yang fokus yang dicari di Google, di YouTube. Nggak usah lihat dulu yang lain-lain
yang apa namanya berita-berita yang lain tentang ekspor nggak usah. Fokus minggu ini adalah tentang product knowledge itu, gitu. Kemudian next tentang apa? Internal perusahaan apa sih? Aku harus apa sih? Oh, NIB, NPWP. Itu aja harus punya dulu. Udah gitu. Nanti next, nanti kita belajar bikin incotermnya bagaimana. Nanti kita belajar forwarder untuk ngitung harga jualnya bagaimana. Karena kebanyakan teman-teman nih karena ekspor harga jual tinggi. Yang penting aku bisa dapat 2 kali lipat. Jadi kan ekspor pasti kan harga tinggi. Padahal kan nggak gitu. Kenapa harga tinggi? Karena kan banyak hal yang ada yang kita harus tulis yang di situ akhirnya kenapa harga barang ini menjadi tinggi gitu loh. Padahal si eksporter nggak ngambil banyak, cuman faktor kali aja sebetulnya gitu loh. Nah itu yang teman-teman harus pahami nanti ngitung harga jualnya gitu loh. Coba yang sekarang sudah punya produk sudah tahu belum harga jualnya? Harga jualnya ditulis harga export berapa? Harga FOB berapa? Nah, harga CIF berapa? Gitu. Itu nanti next. Sekarang fokus dulu sedikit-sedikit ini. Dan belajar dari Google, setelah ketemu produknya, belajar dari Google, dari YouTube, tentang produk ini sampai menguasai. Itu sih Pak. Kalau dari saya yang bikin gagal kebanyakan. Jadi kan itu kuat banget. Nah kita kalau bisa seperti itu juga bagus banget gitu loh. Kita bisa dari grup ini kita mau cari barang ya dari grup ini gitu kan. Karena apa? Kita ngerti sudah valid karena teman-teman sudah punya suppliernya, sudah menguasai produknya. Ngapain aku cari jauh-jauh gitu kan? Udah kesini aja gitu kan. Jadi saling gitu kan. Kita bisa sharing nanti minggu depan mungkin kami nggak ngomong dulu, tetapi kami mau dengar perkembangan teman-teman dalam mencari supplier ini bagaimana, kesusahannya bagaimana, sudah dapat atau belum. Jadi silahkan untuk sharing dulu seperti itu sampai teman-teman benar-benar bisa menguasai produk itu gitu loh. Jadi nggak perlu kita tergesa-gesa untuk apa, lebih baik kita langkah kita pasti, pelan tapi pasti daripada cepet tapi kejebur gitu kan. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi PR-nya adalah mencari supplier dalam minggu ini, mencari produk apa yang teman-teman mau dalami, kemudian dan mencari suppliernya. Udah itu. Nanti next kita bisa sharing kesulitannya apa dan bagaimana cara teman-teman mencari suppliernya. Gitu aja untuk PR hari ini, minggu ini. Nanti juga kan diajari bagaimana cara menemukan buyer yang tepat. Tapi itu nanti produk dulu aja. Kuatkan dulu. Sore Pak, saya dari Bogor. Saya interest banget nih dengan adanya komunitas seperti ini. Yang terutama sekarang kan, jujur saya awal nih Pak. Wah, saya pemula nih di apa masuk dunia ekspor ini. Saya setuju bahwa yang nomor satu yang harus kita cari adalah supplier kan produk itu sendiri. Cuman ini masukan, apakah alangkah lebih baik kalau kita tentukan produk itu berdasarkan hasil dari daerah domisili kita Pak. Jadi misalnya kebetulan saya tinggal di Bogor. Nah, saya akan gali potensi-potensi itu yang ada di sekitar daerah saya gitu. Bogor, Jawa Barat lah Pak. Ya maksimalnya Jawa Barat. Seperti itu aja Pak masukannya Pak, inputannya. Pak mau nanya, tadi katanya ada yang mau validasi supplier untuk Sabtu ini ya Pak, untuk berikat ya. Nanti itu koordinasinya di mana ya Pak, kalau misalkan mau ikut gitu? Ya itu aja sih. Kebetulan saya di situ. Oke, malam. Ya, saya Sudrajat ini dari Jawa Tengah, Karanganyar. Oh iya. Oh kebetulan saya juga interest banget dengan ini, katanya dengan sharing-sharing ekspor, dan saya memang pemula sekali. Cuman di satu sisi saya adalah ya boleh dikatakan sebagai produsen untuk komoditas kacang. Wow. Ya bagaimana mungkin kami bisa dibantu di dalam ya proses-proses selanjutnya. Yang jelas kami concern di produksi untuk kacang open. Begitu, terima kasih. Nih teman-teman, ya, ada produser nih, ada produsen nih sudah masuk. Iya. Yang bisa ya, di itu. silakan.
Iya, gitu kan nanti siapa yang interest Ya, nanti di-share aja Pak fotonya di grup oke, apa ya, kan teman-teman kan siap, jadi kan lihat. Dan memang Pak. saya juga setuju tadi dengan Pak siapa tadi yang tentang Ah, produk itu dari daerah. Karena betul. memang betul Pak Yogi ya. Karena memang betul di awal-awal lebih baik memang kita mengangkat apa yang bisa kita dapatkan dari daerah. Karena apa? Cost untuk kita jalan ke supplier, lihat produk, belajar produk itu kan nggak banyak. Daripada misalnya saya di Semarang, saya pilih produk yang di Jambi. Bagaimana saya mau datang ke sana, mau lihat, itu kan perlu ongkos besar banget gitu kan ya. Jadi ya begitu, benar kata Pak Yogi tadi bahwa mulailah dari daerah masing-masing gitu. Dari Iya. yang deket-deket gitu, kita saling support, saling apa. Oke, jadi ada 2 produk di daerah kami yang sudah kami olah, yaitu satu ya kacang, kami sebenarnya supplier di beberapa perusahaan besar, tapi tahun ini kita sudah fokus tetap memberikan produk mentah, tapi kita mengolah dari produk itu sendiri yang kami anggap kualitasnya lebih bagus. Ininya seperti itu. Mulai tahun ini kita concern memproduksi sendiri untuk si kacang ini. Yang selanjutnya juga di tempat kami memang potensi dari ubi jalar yaitu singkong yang bisa kita produk jadi banyak produk. Iya. Nah, jadi ada dua komoditas yang di sini memang sudah kita teruskan ya, artinya sudah kita gali potensinya itu dan kapasitas produksi kami juga sudah lumayan, artinya cukuplah seperti kacang ini per hari kami kemampuan kami baru memang sekitar 4 ton untuk produksi kami untuk bisa jadi barang jadi langsung konsumsi. Tapi kalau untuk komoditas mentahnya kami bisa per hari bisa 50-an ton seperti itu. Itu mungkin gambaran-gambaran yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti ya teman-teman mungkin bisa membantu kami lebih untuk bisa memasarkan, intinya bisa ekspor ini seperti itu. Untuk masalah perizinan itu kebutuhan tak terbatas. Banyak iya, banget ke Korea, ke China. Waduh, permintaan banyak. Satu sisi kendalanya di masalah pengeringan kalau di gaplek ini. Tapi gaplek ini memang itu ada di daerah yang paling besar di daerah kami di Karanganyar sama di Wonogiri itu paling besar. Dan teman-teman artinya pengepul-pengepul yang skalanya minimal 10 ton per hari ini ada di daerah kami. Tuh, 10 ton per hari, satu bulan berapa coba? Waduh, bisa itu kan cuma satu masa aja. panennya kan cuma setahun sekali ya. Gaplek ini kan paling minim kan 10 bulan. Jadi paling minim bisa dipanen itu 10 bulan, tapi paling efektif itu memang 12 bulan. Berarti dalam satu kurun panen ini sekitar untuk satu kabupaten yang kami amati untuk si gaplek ini ya lebih lah dari 200-an ton lebih, itu satu kabupaten. Tuh teman-teman. Ya tinggal nanti main harganya yang seperti apa kan, seperti kan ada spesifikasi khusus untuk si gaplek ini. Ini monggo lah, yang jelas untuk komoditas ada 2, satu kacang yang sudah kita olah jadi kacang open, kacang kulit, sama si singkong tadi dijadikan gaplek. Monggo. Nah, kita bisa sudah langsung dapat supplier satu. Seperti itu. Jadi kalau saya cerita di sini saya pemainnya, jadi saya memang pelakunya, bukan saya ambil dari enggak, saya memang pelakunya. Nih, langsung ada dapat. Seperti itu. Ya. Iya benar, cuman kapasitasnya untuk saat sekarang di 2021 ini kaitannya dengan komoditas nitik ini memang sudah berkurang karena satu sisi ya tadi masalah variasan ini agak sulit juga gitu loh.
sudah mulai berkurang. Ini seperti itu. Ada tapi untuk target berapa itu sudah mulai berkurang. Ini seperti itu. Oh iya, betul. Ya, karena gini, ini kan efek panjang dari pandemi sebetulnya. Kalau teman-teman mungkin sudah baca-baca di grup, baca di berita gitu kan, bahwa biaya ocean freight itu kan sampai naiknya itu 1.500%. Sampai tinggi banget gitu kan. Nah, karena apa? Kapal-kapal yang berlayar dari kita ke tempat jauh, ke US, ke Rusia, kemana gitu kan. Nah, ternyata terutama di US nih ya, banyak ke sana setelah itu lockdown. Kan sempat terjadi lockdown, pembongkaran numpuk di sana, jadi kapal ini nggak bisa balik sini, barang nggak bisa dibongkar di sana gitu kan. Otomatis juga kekurangan kontainer, jadi cari kontainer itu susah, kekurangan kontainer, kemudian kekurangan kapal. Akhirnya untuk saat-saat ini yang jalan itu, yang bisa didapat itu yang deket-deket, yaitu yang ke Korea, ke China, ke Jepang, beberapa ke situ, tetapi dengan harga yang benar-benar melambung tinggi, yang benar-benar, jadi kebanyakan buyer, makanya ini kebanyakan buyer pada hold untuk harga, untuk ambil barang ekspor, karena kalau dihitung-hitung nanti sampai di tempat dia harga jualnya kan nggak masuk. Makanya ini momen-momen begini ini menjadi waktu di kita adalah untuk mempersiapkan produk dulu, sambil menunggu nanti keadaan menjadi lebih pulih gitu kan. Jadi ini ada momen terbaik yang lagi dipersiapkan, yang lagi dijalani. Jangan sampai hambatan ini melemahkan kita, tetapi menjadi kita, membuat kita oke, dari sini bukan karena kita berhenti ekspor, tapi kita pakai untuk mempersiapkan fondasi kita gitu. Ya, betul Pak, betul. Karena buyer lagi nahan diri semua. Betul, butuh barang tapi nahan diri. Ketika nanti permintaan banyak, bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah siap semua, sudah lengkap, wah, siap berperang, udah gitu. Pak Yudi, mengganggu. Ini boleh nggak nanti saya minta kontak personnya yang semuanya gitu loh, biar nggak lose kontak gitu. Yang grup. Bisa atau tidak nomor telepon darurat? Mereka maaf, saya Bu Hayu dari Tangerang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.